اللهم ارحمنا بالقرآن. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sudah saya terapi, Masya Allah, mulai bangkit semangat hidupnya dan lain sebagainya. Tuh, lihat. Saya bilang tadi, bawa Qur'annya saja, belum baca saja, itu udah mujizat sendiri. Ngebolak-baliknya sudah mujizat sendiri. Menghafalnya ada mujizatnya tersendiri. Mengiramakan sendiri, ada mujizatnya sendiri. Mendakwakannya ada mujizatnya sendiri. Makanya saya ngajarin sama santri-santri. Sekalipun saya belum menemukan teks hadis seperti halnya air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuriba. Air zam-zam itu, ya, dia tergantung untuk apa diminum. Kan zam-zam itu dia air mukjizatnya. Salah satu yang membuat kemudian nggak ada habis-habisnya itu air zam-zam itu, ya karena saya melihat setiap hari ditawafin, setiap hari diperdengarkan di situ ada orang yang baca 24 jam, nggak ada yang berhenti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, nggak ada orang yang kemudian berhenti membaca Al-Quran, kemudian terus meledak-ledak, nggak pernah akan ada habis-habis. Kalau Rasulullah SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah, bahwasanya air zam-zam itu tergantung diminum. Imam Abu Hanafi, Imam Hanafi, ketika meminum air zam-zam, karena mendengar sabda baginda Rasulullah SAW sebelum diminum itu, ya, kemudian berdoa, setelah berdoa kemudian angkat tangan. Angkat tangan, doanya apa? Ya Allah, jadikan saya ulamanya para ulama. Lihat, air zam-zam, beliau angkat tangan, ya Allah, jadikan saya ulamanya para ulama. Dan kemudian Imam Abu Hanifah jadi imam yang terhebat di masa dan menjadi imam para ulama-ulama. Ada kemudian karena minum air zam-zam supaya kaya dunia dan akhirat. Kemudian Allah sampaikan. Ada kemudian para ulama kalau minum air zam-zam itu adalah, ya Allah, berikan kemampuan saya untuk bisa ngarang buku. Tuh, saya sekalipun belum menemukan teks bahwasannya qiraatul Quran itu tergantung niatnya apa. Tetapi berlakulah menurut saya. Kalau kita kemudian sudah baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengiramakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sampai kemudian mendakwakan Al-Quran, tidak menjadi dosa dan tidak menjadi salah. Kalau kita kemudian bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya punya usaha, saya punya perusahaan. Dengan sebab saya membawa Al-Quran ke perusahaan. Dengan sebab dan asbab, saya mewajibkan semua pegawai sebelum dimulai kerja, harus dimulai dulu misalnya dengan baca surat Ar-Rahman. Ya Allah, kabulkan tahun ini, saya punya perusahaan maju. Boleh, dan pasti akan terjadi. Ya Allah, saya perlu modal. Baca Quran. Setelah baca, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya nggak punya modal. Tetangga, saudara, tutup pintu semua di urusan duit. Nggak ada saudara dan segala macam. Saya butuh modal, ya Allah. Dan modal yang terbaik adalah Al-Quran. Saya dulu bilang, ya Allah, saya nggak punya duit. Bagaimana saya kemudian pengen punya rumah buat anak istri. Nggak punya apa-apa, ya Allah, selain saya punya Quran. Ya Allah, saya pengen nikah muda. Semester 6, Pak, saya memberanikan nikah.
Saya takut ya Allah terjerumus pada dosa. Sementara saya judulnya adalah judul mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Masa saya kemudian pacaran. Nauzubillah kalau kemudian saya harus terjerumus kepada dosa zina. Gaya, mohon ya Allah, geus kuat. Aslina. Kemudian saya disampaikan dengan istri ini. Kemudian ini kakak ipar saya bilang, Dek katanya, boleh nggak Ade ngaji sedikit. Setelah ngaji, ternyata rupa-rupanya direkam. Hasil rekaman suara saya itu dikirimkan ke ibu bapaknya. Kemudian 1 bulan kemudian, dia bilang, Dek, kita silaturahmi ke rumahan. Udah silaturahmi ke rumah, ternyata emaknya ngomong sama bapaknya, Dek, mau enggak saya nikahin? Urusan akad, urusan resepsi, urusan biaya pernikahan, nggak usah mikirin, biar kita yang nanggung. Bisa ya kata saya. Pas waktu itu kalau nggak salah, saya pakainya itu iramanya irama Abu Bakar Satiri. Masya Allah, mau apa lagi coba di urusan Al-Quran? Si Pele itu, dai aksi Indosiar, yang dia kakaknya si Yeli Pele. Kemudian saya kenal itu, dia ketika aksi Indosiar, yang dibawakannya kalau ngaji Pak, irama Toha Junaid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai kemudian waladhdallin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tampil itu ada yang nelpon, Pak. Di Indonesia Timur bagian sana. Karena terenyuh dengan bacaan Al-Qur'an irama Pele, dia seketika itu juga memantapkan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kemudian yang barangkali saya tangkap mustahil, ya, mustahil menurut saya. Salah satu keislaman daripada sahabat Umar bin Khattab itu adalah melalui Al-Qur'an surat Toha 1 sampai 5. Kalau dibacakan memang semua lempeng. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa ila tadhkiratan liman yasha. Menurut saya yang baca pasti ini pakai irama. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kemudian Umar bin Khattab memantapkan masuk Islam. Dan itulah sahabat Al-Barra bin Azib. Kalau kami bermakmum ya, bersama baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kami teramat sangat tenang, kami teramat sangat sahdu, bahkan air mata kemudian menetes karena disebutkan oleh beliau adalah wakana Rasulullah SAW ahsanu sautan inda qiraatil Qur'an. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling merdu suaranya ketika membaca Al-Quran. Makanya pantas kalau baginda Rasulullah SAW, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengiramakan Al-Quran, maka dia bukan termasuk golongan kami. Keras loh Pak. Falaysa minna, bukan daripada golongan kami. Yang penting mah kita sudah berusaha, yang penting kemudian kita sudah ada kemampuan, sudah ikhtiar. Adapun hasil suaranya bagaimana, itu mah kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakna man ghasyana falaysa minna.
Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa yang menipu, falaysa minna. Bukan golongan kami. Man lam yahtam bi amril muslimin. Barang siapa tidak peduli terhadap urusan orang-orang Islam, urusan Palestina, falaysa minna. Bukan golongan kami. Senada, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, sama falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyanyikan Al-Qur'an, yang tidak mengiramakan Al-Qur'an sekemampuan dia, falaysa minna. Maka kalau kita nih baca Al-Qur'an benar, ya, benar, diiramakan, seolah-olah kita tuh setoran gitu sama Allah. Seolah-olah kita tuh setoran sama malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Itu beda. Makanya ada sahabat Nabi. Rasulullah sahabat Nabi. Saya agak lupa namanya, apalagi. Kalau nggak salah, Hudai. Dia ini sebelum subuh senantiasa baca Al-Quran. Sampai kemudian kaki untanya itu, sampai suara untanya itu, ada sesuatu gitu. Setelah dicek, diperhatikan, dibaca lagi, kembali lagi suara unta. Sampai kemudian terlihat ada cahaya-cahaya di atas. Kemudian berhenti. Disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dulu saya sebelum subuh baca Al-Quran kada wakar. Kata baginda Rasulullah SAW. Itulah dia malaikat yang merdu, yang kangen, yang sono dengan suara Al-Quran. Kalau seandainya engkau teruskan tuh pas waktu subuh, sampai kemudian subuh, maka semua orang-orang Islam yang kemudian ke masjid subuh, kemudian dia lari ke atas, lihat ke atas, gitu, maka dia akan menyaksikan cahaya-cahaya itu. Cahaya-cahaya malaikat. Karena kamu membaca Al-Quran. Makanya benar tuh beda, Pak. Kalau baca, Bapak bacanya beda. Tapi kalau Bapak pakai irama sekemampuan Bapak, datang semua malaikat hadir. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Bahasanya warattil, bukan waqra'ul Qur'an. Ya ayyuhal muzammil. Anu kajong jonanting ku simut. Qumil laila illa qalila. Dan bangunlah di waktu malam illa qalila. Kalau saya mengartikan bebas, sekalipun sedikit, sekalipun 2 rakaat. Bapak belum terbiasa bangun malam 8, 11 rakaat, nggak apa-apa. Mulai di illa qalila. Hitungan qalila itu berapa? 2 rakaat ini cukup. Saya punya guru dari Suriah. Kemudian sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Suaranya enak sekali, merdu sekali. Kalau salawat, Masya Allah. Sampai minta kemudian kerabat-kerabat dirajak istana-istana. Kalau Ramadan tuh beliau hadir. Dia bilang sama saya, Ustaz, kalau Ustaz secapek apapun, habis dakwah, pulang malam segala macam, tidak apa-apa. Sholatnya 2 rakaat saja. Itulah yang dimaksud Qumil laila illa qalila. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling menerima keberkahan Al-Quran itu sendiri.
Kenapa beliau orang yang paling menerima keberkahan Al-Quran itu sendiri? Karena beliau yang menerima wahyu langsung. Karena beliau yang menghafalnya langsung. Karena beliau yang mengamalkannya langsung. Bukan hanya saja khatam. Ya. Khatam ngapal Al-Qur'annya. Khatam mentadaburi Al-Qur'annya. Hafal mengamalkan Al-Qur'annya. Termasuk khatam mendakwahkan Al-Qur'an. Itulah yang saya bilang. Wahada kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uh. Dan inilah kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'uh, ikuti. Dan ternyata menurut guru-guru saya, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran itu pahe. Satu paket, Pak. Dengan apanya? Dengan tahsinnya. Dengan tahfiznya. Termasuk dengan iramanya. Kan malaikat Jibril itu enak juga suaranya. Dan mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menjadi ahsan sautan, orang yang paling merdu, orang yang paling enak suaranya. Karena memang diajarin juga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sudah satu paket, Pak. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita belajar. Belajar apa? Belajar kemudian menata hidup lagi supaya jelas. Hidup jelas itu terang benderang menjadi jelas ke depannya itu. Tidak lain dan tidak bukan jalannya dengan Al-Quran. Dan benar nih. Ya, kalau gubernur ya, punya visi menjadikan Bandung juara lahir batin, udah benar. Juara lahir batin. Juara dengan apa? Dengan Al-Quran. Makanya buat program sadesa, satu desa, satu hafiz. Benar tuh. Ya. Kemudian yang lahirnya mulailah olahraga ini, olahraga itu, kegiatan ini dan kegiatan itu. Pokoknya yang baik-baik mah dukunglah. Di urusan Quran luar biasa. Maka saya katakan, kenapa penyebab Brunei Darussalam itu saya selama 7 tahun belum pernah ada musibah. Gempa nggak ada, Pak. Banjir nggak ada. Ya. Helikopter atau pesawat Brunei Darussalam jatuh. Gak ada ceritanya. Kenapa? Karena saya sendiri menyaksikan bahwasannya Brunei adalah surganya ahli Quran. Brunei adalah surganya ahli Quran. Bagaimana enggak surga ahli Quran? Pokoknya ahli Quran. Yang penting bisa baca Quran. Aman, Pak. Sampai kemudian sebulan bisa 10, 20, 30 juta. Coba bisa nyamai gaji direktur dan bos gitu loh. Sampai kemudian sultannya sendiri, dari koceknya sendiri loh Pak. Bukan dari kocek negara ya. Orang Islam, orang Brunei. Kalau dia hafal Al-Quran 30 juz, 10 juta dari koceknya pribadi. 20 juta, 7,5 juta. 10 juta. 10 juz maksud saya. 5 juta. Gimana? Sehingga pas waktu ahli cuaca dari Indonesia salah satunya, dia melihat kan pas waktu kebakaran hutan. Kan sering kebakaran hutan tuh Indonesia, daerah-daerah situ yang masuk kemudian ke Malaysia kena juga, Singapura kena juga gitu. Ini melihat kok ini asap gitu, nggak masuk ke Brunei Pak. Kok ini asap, ya? Nggak masuk ke Brunei. Ini kalau kebakaran hutan, nih, Malaysia libur sekolah Pak, Singapura libur sekolah, tapi Brunei tetap masuk. Ketika dicek Tuan Mufti gitu.
Kok saya melihat dari tayangan misalkan, kok bisa? Ini asap kebakaran hutan tidak masuk ke negara Tuhan. Salah satu penyebab boleh jadi karena dihadang oleh Allah. Tapi kalau surganya dakwah Indonesia, surganya dakwah negara Indonesia menjadi surganya dakwah. Orang mau ngomong apa-apa segala macam maaf boleh gitu. Asal tanggung resikonya gitu. Kalau di sana mah Pak, sekalipun betul negara Al-Quran gitu. Saya kayak begini nggak bisa Pak, ditangkap Pak. Sekalipun saya bisa. Kalau udah urusan Quran, Quran aja ngajar Quran aja. Sampai saya kemudian buka pengajian orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia. Saya harus sembunyi-sembunyi. Karena saya juga takut. Takut di-blacklist, takut dipulangkan. Karena saya sebagai pengajar Al-Quran. Tetapi karena apa kemampuan saya ingin menerangkan Al-Quran, bakat saya di sini menerangkan Al-Quran, salurannya nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Bayangkan coba. Sampai sekelas doktor pun, doktor, saya punya kawan S2, S1, S2-nya Madinah. Tetapi karena nggak ada kebenaran, Pak, nggak bisa ngajar. Kurang nggak bisa nerangkin kayak gini, tabligh nggak bisa, talim nggak bisa. Sampai kemudian buka sanlat orang-orang Indonesia yang kecil-kecil, nggak bisa sekalipun ya S2. Mesti dosen yang sudah mendapatkan kebenaran daripada kerajaan Brunei Darussalam. Dosen Pak, biasa ngajar mahasiswa, nyemplung, ya, jadi ngajar. Anak-anak sanlat teka harti, pusing juga menghadapinya bagaimana, ya, anak-anak TK, anak-anak SD gitu. Masya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali inilah yang saya bisa bagi, yang saya bisa sharing. Intinya percayalah bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat. Di sisi manapun mau kita ambil, mau dipegangnya, mau dihafalnya, mau diiramanya, atau terjemahnya, atau tadaburnya, atau mengamalkannya, maka bapak-bapak akan mendapatkan mukjizat dan keajaiban itu sendiri. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.